Jangan kau tawarkan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Berarti nanti bukanya pasti ke Cemalen ya? Setelah di foto. Kalau Sasha aku. Iya betul. Udah pasang dari jauh. Pasirnya dari jauh. Hold up, bring the beat back. Nah, coba. Tapi ini masih pakai rope guys, belum beres ya. Udah ya. Kayaknya ya. Tapi ini masih pakai rope-nya. Masih. Ada yang gue bukan enggak? Itu tanda bukan. Tanda. Sip. Apa dulu? Konsep apa itu? Pokoknya gitu terus sama waktunya habis. Kalau Terus, jatuh nah, harus joget 30 detik. yang ngejatuhin. Anjir. Satu, dua, boleh kan? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, ya, ambil baru. Nah, iya gitu nih. Lalu. Iya, Pak. Love does not boast, it is not arrogant, it does not insist on its own way, it is not irritable or resentful. Maksudnya apa? A strong marriage itu attractive.
Marriage adalah wadah yang Tuhan siapkan untuk kehidupan orang yang membutuhkan dapat dipulihkan lewat kalian. Saya mau kalian punya konsep ini. Marriage bukan untuk kalian nikmati sendiri. First and foremost, marriage itu adalah konsepnya Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan pernikahan punya kepentingan. Dan kalian harus menghidupi kepentingan Tuhan untuk pernikahan kalian. Tuhan janji, sebelum kamu minta, apa yang kamu perlukan, Tuhan akan berikan kepadamu. Saya berdoa, tanda cinta kasih Tuhan muncul dalam pernikahan kalian waktu marriage kalian membawa kehidupan untuk orang lain. Amin. Atraktif. Tuhan Yesus itu kudus. Tuhan Yesus itu benar. Tapi kenapa orang-orang yang berdosa mau datang kepada Yesus? Karena semakin kamu memiliki cinta kasih Tuhan, kamu akan jadi magnet. Orang akan tertarik sama kamu. Orang akan dikirim Tuhan. Kenapa? Karena lewat pernikahan kalian, kehidupan itu akan terpancar untuk orang lain. Amin. Ayat yang berikutnya, it does not rejoice at wrongdoing, but rejoice with the truth. Bersukacita dengan kebenaran. Bukti bahwa kasih Kristus ada di dalam pernikahan kalian adalah waktu kalian berdua sebagai keluarga haus dan lapar akan firman. Kalian harus jadi keluarga yang haus dan lapar akan firman. Bersukacita atas kebenaran. Saya berdoa lebih dari nonton Netflix. Saya berdoa lebih dari karir kalian. Saya berdoa lebih dari impian kalian. Cintai firman Tuhan lebih dari yang lainnya. Karena Tuhan berkata, barang siapa haus dan lapar pasti akan dipuaskan. Firman Tuhan adalah pintu gerbang dan kunci. Karena di dalam firman Tuhan adalah janji berkat Tuhan. Di dalam firman Tuhan janji kesembuhan. Di dalam firman Tuhan janji penyertaan Tuhan. Di dalam firman Tuhan janji mujizat akan terjadi. So keluarga kalian harus menjadi keluarga yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena Gwen, your first job sebagai seorang istri supaya Valen semakin intim dengan Tuhan. Apalagi Valen kepala keluarga harus memimpin Gwen lebih sayang sama Tuhan Yesus daripada sayang kamu. Amin. Yang berikutnya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. All things-nya apa? Kasih itu gak bodoh. All things bukan berarti ya lu mau bikin nakal, yang penting kasih menutupi. Ya lu mau lemah, kasih menutupi. Kita suka seringkali salah pakai ayat itu, kasih menutupi segala sesuatu. Maksudnya apa? Endures all things, bears all things, hope all things. Itu di dalam konteks firman yang kalian kasih di ayat sebelumnya. Amin. Artinya apa sih love bears all things? Bears all things that the word of God says. Apa sih artinya believes all things? Bukan percaya kebohongan. Believe all that the word of God says. Apa sih artinya hope all things? Bukan punya pengharapan palsu. Hope all that the word of God says. Apa sih artinya endures all things? Bukan endures kebobrokan. Bukan bertahan di dalam kebodohan. Endure all that the word of God says. Amin. Itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8. Ini janji Tuhan loh. Love never ends. You know what? Sekarang di dunia kita punya banyak model. Sayangnya ada pernikahan yang gak utuh. Ada pernikahan yang retak. Tapi Alkitab berkata love never ends. The destiny of God possible gak? Rumah tangga pernikahan kalian langgeng sampai kalian meninggal dunia. Possible. Karena Alkitab mencatat love never ends. As for prophecies, they will pass. Tongues, they will pass. Knowledge, it will pass. Artinya apa? Kalau kalian mau terus relevan, penting untuk kalian tertanam di dalam tubuh Kristus. Atau kalian jadi keluarga yang melayani Tuhan dan bangun rumah Tuhan. Jangan bangun rumah sendiri, maka Tuhan akan bangun rumah tanggamu. Saya baru nangkep untuk kalian ya, pelayanan tuh penting loh sama untuk keluarga. Gak bisa dipisahkan. Di dalam Kristus kamu gak bisa pisahin. Keluarga sendiri, pelayanan sendiri, didik anak sendiri, keuangan sendiri. Semuanya itu satu bagian karena Tuhannya sama. Kamu gak bisa pecah-pecah Tuhan. Untuk kamu bangun rumah Tuhan, pernikahanmu akan dibangun oleh Tuhan. Ya, kalian belajar mengasihi di mana? Di dalam gereja. Kalian belajar mengasihi di mana? Di komunitas orang percaya. Waktu pernikahan kalian relevan. Relevannya jangan relevan sama dunia ini. Relevan dengan tubuh Kristus. Relevan dengan komunitas kerajaan Allah.
maka marriage kalian akan terus bertumbuh kuat. Dan dikatakan, for we know in part and we prophesy in part, when the perfect comes, the partial will pass away. Keunitian dan keutuhan akan terjadi di rumah tangga kalian. That's the promise of God. Amin. Berarti kenapa? Kalian akan mulai belajar untuk menghargai satu sama lainnya. Amin. Jadi Valen dan Gwen, jangan pernah stop pasanganmu untuk mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Kalau pasanganmu mengejar Tuhan, support your partner, jangan malah ditahan. Amin. Dan saya mau tutup mengatakan ini. Dikatakan di ayat yang ke-11, when I was a child, waktu aku anak-anak, aku bicara kayak anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Tetapi waktu aku menjadi dewasa, aku meninggalkan cara kekanak-kanakanku. Artinya apa? Marriage kalian harus mengalami transformasi. Marriage kalian gak akan smooth, tapi lewat semua proses yang akan kalian alami, marriage kalian akan menjadi dewasa dan kuat. Menjadi dewasa di dalam cara berpikir, decision making kalian sebagai pasangan suami istri akan semakin precise, keputusan kalian akan semakin precise. Sebab waktu kasih Tuhan mengalir, maka marriage kalian mengalami transformasi. Transformasi ke arah yang baik. Dan yang terakhir dikatakan, for now we see in a mirror dimly, but face to face. Sekarang lihatnya cuma lewat cermin, tapi akan saatnya kalian melihat muka dengan muka. Dan dikatakan, now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. Waktu kamu menikah nanti, kamu akan kenal, Valen akan kenal Gwen, Gwen akan kenal Valen seutuhnya. Mau kalian pacaran berapa lama, tanpa pernikahan kudus tidak ada pasangan yang bisa kenal pasangannya dengan pasti, dengan inti, kecuali di dalam pernikahan. Hanya di dalam pernikahan, manusia rohmu, jiwamu itu terbuka untuk pasanganmu. Makanya anak-anak muda yang pikir kalau gue udah have sex sama pacar saya, pasti pacar saya sayang, malah berantakan hidupnya. Karena seks ada di dalam konteks pernikahan. Intimacy is not only body, soul and spirit. Kalian sekarang cuma ngelihatnya ke kaca nih, nanti kamu akan buka apa? Kain yang menutupi muka istrimu. You will see face to face. Artinya apa? Lewat kelemahan pasanganmu, lewat kekurangan pasanganmu, lewat kelebihan pasanganmu, kalian berdua akan diajar untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ayat yang paling terakhir, yang paling terkenal, firman Tuhan mengatakan, so now faith, hope, and love abides, but the greatest of these is love. Pesan saya buat kalian, have faith in God. Have hope for yourself, that you can be the best spouse for your partner. Saya ulang ya. Have faith in God. Punya iman di dalam Kristus. Punya pengharapan bahwa diri kalian masing-masing bisa jadi yang terbaik buat pasanganmu. Dan yang ketiga, miliki kasih untuk pasanganmu tanpa kondisi apapun. Ketiga hal ini yang sisa: iman, pengharapan, dan kasih. Iman kepada Tuhan, pengharapan for yourself, tapi kasih untuk pasanganmu, dan itu yang terbesar. Nikahi kamu hari ini. Adalah keberuntunganku sepanjang hidupku. Tahun lalu aku berdoa kepada Tuhan untuk pasangan hidupku kelak adalah seorang yang bisa menerimaku, keluargaku, mengasihi keluarganya, dan ada untuk aku, mendukung aku di setiap musim kehidupanku. Dan dalam doa tersebut, aku berjanji kepada Tuhan untuk selalu mengasihi
melindungi, dan selalu ada untuknya di setiap musim kehidupan. Well, to be honest, I have created so many scripts of what I would like to say today when I see you face to face. I had even started to create this customized personal vow 12 months ago. Because I don't want to miss every important thing that I need to say to you today. I hope this represents a glimpse of how meaningful you are to my life, how great you are, and how I'm so excited to build a family with you. Val, it has been exactly 4 years and 4 months ago when you asked my parents' permission to embark into this relationship. And here we are today, face to face, reciting our vows before Christ and His church. You are my answered prayer, Val. After 20 years of growing alone with God, I'm glad that I grow and I wait until you. Then everything makes sense. Never in my life I have ever felt so loved, accepted, and protected other than with you. But most importantly, thank you for projecting His love in my life. Even with all the imperfections that you have, you still bring Jesus closer than ever to my life through how you love me for these past years. With you, all that I know is for us to be together than alone. That even if I need to drop a lot of my ego, living my own selfish dreams, and to help somebody for the rest of my life, I will, and still choose to go with you in this journey called marriage. It is my prayer that you will find in me the Proverbs 31 women, function and design to help you to achieve our ultimate calling in life. I pray that you always love God more than anything and more than anyone, including me, and to obey whatever He leads you ahead. Dengan penuh keyakinan, saya, Valentin Archigiasmara, dalam hadirat Tuhan, berjanji kepada Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan dan gerejanya, untuk mengambil engkau, Gwyneth Evelyn, untuk menjadi istri aku yang sah dan satu-satunya, mulai hari ini dan selamanya. Dengan pertolongan Tuhan, saya berjanji seumur hidup saya untuk mengasihi, memimpin dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, melindungi, menghargai, serta menjadi pemimpin rohani bagi kamu, anak-anak kita, dan menjadi berkat bagi generasi penerus kita. Sampai Yesus memanggil aku.
And so today, I, Gwyneth Evelyn, in the presence of Christ and His holy church, vow, in accordance with the will of the Lord, to take you, Valentin Archie Giasmara, as my lawfully wedded husband. I promise to submit unto your leadership and to respect you as the head of our family. I give you my promise to be a supportive and faithful wife, and trust you as the leader of our family and our children. Wherever God asks you to go, I will go. Wherever you leave, I will leave. And together, from this day forwards, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, now and forever, together. Your death do us apart.